إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan khatib mewasiatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah dan demikian pula kepada jamaah sekalian. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baiknya perbekalan menuju kehidupan akhirat. Ketahuilah ya umat al-Islam, sesungguhnya hati manusia tak akan pernah bisa hidup dan tak akan pernah ia bisa tentram kecuali dengan mengenal penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi hati yang benar-benar ditumbuhi dengan berbagai macam tanaman iman. Hati yang ditumbuhi dengan rasa takut kepada Allah, hati yang ditumbuhi oleh rasa cinta kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itulah hati yang hidup. Dan kehidupan hati ya akhal Islam tentu lebih agung daripada kehidupan badan. Maka ya akhal Islam, selayaknya setiap muslim untuk memperhatikan kehidupan hatinya, karena sesungguhnya keselamatan ia di akhirat tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ternyata keselamatan hati itu menyebabkan kita selamat di akhirat kita ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin berusaha untuk terus memperbaiki hatinya, berusaha terus untuk berintrospeksi terhadap dirinya dan hatinya, melebihi seorang mukmin memikirkan badannya dan kesehatan badannya. Umat al-Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Banyak di antara kita yang begitu semangat untuk memperbaiki badan kita. Banyak di antara kita yang begitu semangat untuk memperbaiki amalan badan kita. Namun terkadang kita lalai dari mengingat tentang amalan hati kita. Mungkin kita banyak berpuasa, mungkin kita banyak salat malam, mungkin kita banyak melakukan amalan-amalan, tapi ternyata hati kita masih ada padanya kesombongan. Ternyata hati kita masih ada padanya ujub, merasa bangga dengan amalan. Ternyata di hati kita masih ada kedengkian. Ternyata di hati kita masih ada suudzon. Demikian pula semua penyakit-penyakit itu ternyata masih bertengger di hati kita ya umat al-Islam. Sehingga akhirnya ternyata amalan itu tidak membersihkan hati kita. Adalah salafus saleh ya umat al-Islam lebih memperhatikan kesehatan hatinya dibandingkan dengan kesehatan badannya. Lebih memperhatikan amalan hati dibandingkan dengan amalan badan. Walaupun amalan badan memang besar,
Akan tetapi amalan hati lebih besar dari itu. Tawakal kepada Allah adalah amalan hati. Cinta kepada Allah adalah amalan hati. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah adalah amalan hati. Dari amalan hati ini akan muncul amalan badan. Tak mungkin seseorang yang akan Islam dia kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kecuali ketika hatinya telah ada rasa takut kepada Allah, ketika hatinya telah ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, berusahalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah, di antaranya dengan banyak mengingat Allah, di antaranya dengan banyak mengenal Allah, siapa Rabb kita. Karena itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ya umat al-Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hatinya keras dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Celaka orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah mengancam dalam ayat ini orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fawail, neraka wail untuk dia, celaka untuk dia. Berarti jarangnya berzikir menunjukkan kerasnya hati ya akhwan Islam. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berusaha bagaimana hamba-hambanya banyak berzikir kepada Allah. Maka Allah mensyariatkan salat 5 waktu. Rasulullah SAW pun mensyariatkan zikir-zikir semenjak kita bangun dari salat dan dari tidur sampai kemudian kita tidur. Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir-zikirnya. Demikian pula salatnya. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk baca Al-Quran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk memperbanyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kata Allah. Subhanallah. Maka ya akhal Islam, mengapa Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah? Karena itulah kehidupan hati kita. Tak mungkin hati kita hidup tanpa banyak berzikir kepada Allah. Oleh karena itulah Allah mensifati orang-orang munafikin. Mereka itu orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, mereka menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun riya karena ingin dipuji manusia. Kemudian Allah mengatakan wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Di saat hati kita jarang berzikir, disitulah penyakit kemunafikan akan bertenggar di hati kita ya umat al-Islam. Maka belumkah saatnya kita untuk banyak berzikir kepada Allah? Belumkah saatnya hati kita untuk takut dengan zikir kepada Allah? Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah mengatakan, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah? Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Masa berlalu panjang kepada mereka. Ternyata panjangnya masa membuat hati mereka keras. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ummat al-Islam, betapa butuhnya hati kita kepada zikir kepada Allah. Bahkan ulama salaf terdahulu berkata, zikir, hati tanpa zikir bagaikan ikan tanpa air. Sebagaimana ikan akan mati tanpa air, demikian pula hati akan mati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, adakah kebahagiaan dari seorang hamba ketika seorang hamba banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya wallah.
Maka celaka orang yang banyak mengingat manusia tapi jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia sering mengingat kesalahan orang, mengingat si anu dan si fulan, tapi ia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata para ulama, dzikrun nasi daun. Mengingat manusia itu adalah penyakit hati, sedangkan mengingat Allah adalah obat untuk hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba 3 perkara. Yang pertama, lisanun dzakur, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalbun syakur, hati yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan yang ketiga, zaujah salihah tu'inuhu ala ta'atillah, istri yang salihat yang membantu ia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baiknya perhiasan, sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka ya akhal Islam, lisan yang tidak banyak berzikir kepada Allah pasti banyak bergibah, pasti banyak berbuat maksiat, pasti banyak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, pasti banyak mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya ya akhal Islam. Maka lisan-lisan seperti itu ya akhi akan banyak berbuat dosa akibat daripada lisan tak pernah berusaha untuk menghiasi hidupnya, hari-harinya, waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah kehidupan hati kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.